Iya, Ya, katanya dia begitu. Monggo Ustazah dimulai aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah malam ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah. Semoga ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa menghadapi dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan menjadi kiparat bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap dalam keadaan kondisi apapun kita masih insya Allah dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Wiwin. Baik, katanya sekarang Riyadus Salihin ya? Iya. Yang bagian apa ya? Maaf saya kok nggak nyimak dulunya. Kata tolong disetting biar semua bisa share ya, Mbak Susi. oh iya. Terus Riyadus Salihin yang bab apa ya Ustazah? Yang di sini kalau di sini dari Abi Muhammad, kalau babnya itu tentang berhemat ya dalam melakukan taat. Berhemat dalam melakukan taat. itu termasuk kitab apa Ustazah? Adab apa? Coba. Takwa. Hemat atau ya. Ada. Di judul yang terdekat itu berhemat dalam melakukan ketaatan. Jadi tidak ngoyo. Sudah akses materinya. Gimana? Hemat. Materinya sudah akses. Yang mana dok? Ini sudah. Lihat tuh solusin 151. Itu 51. Inilah. Oh, oke. Abu Kok lama kok sampai gitu? Udah minum antibiotik tadi? Udah. Iya. Udah. Semoga ini ya. Bukan ya Allah. Sembuhkanlah, mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Amin. Ya, dari Abi Rif'i. Anzolah bin Robi. Baik. Mbak Ana siap nggak? Silakan. Mbaknya izin nyimak doang. Oh iya, mana? Oh, aku belum baca. Bu Vera bisa nggak Bu? Mbak Vera bisa baca nggak? Nggak ya? Kalau belum ya udah Mbak Susi aja silakan. Oke, saya ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Rib'i yaitu Hanzalah bin Arabi Al-Usaidi Al-Khatib, salah seorang di antara juru tulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, Abu Bakar bertemu denganku. Lalu ia berkata, bagaimanakah keadaanmu, hai Hanzalah? Saya menjawab, Hanzalah takut pada dirinya sendiri kalau sampai menjadi seorang munafik. Abu Bakar berkata lagi, Subhanallah, sebagai tanda keheranan, apakah yang kau ucapkan itu? Saya menjawab, semula kita berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kepada kita perihal surga dan neraka. Seolah-olah keduanya itu benar-benar dapat dilihat tampak di mata. Tetapi setelah kita keluar dari sisi Rasulullah SAW, kita masih juga bermain-main dengan istri-istri, anak-anak, dan mengurus berbagai harta untuk kehidupan kita di dunia ini. Sehingga dengan demikian banyak yang kita lupakan tentang hal surga dan neraka tadi. Abu Bakar lalu berkata,
Demi Allah, sesungguhnya kami sendiri pun pernah mengalami seperti yang kau alami itu. Selanjutnya, saya dan Abu Bakar berangkat bersama sampai masuk ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya berkata, Hanzalah takut pada dirinya sendiri kalau sampai menjadi seorang munafik. Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, mengapa demikian? Saya menjawab, Rasulullah, kita semua ada di sisi Tuhan dan Tuhan mengingatkan kepada kita perihal neraka dan surga. Seolah-olah keduanya itu dapat dilihat oleh mata. Tetapi setelah kita keluar dari sisi Tuhan, kita pun masih juga bermain-main dengan istri-istri, anak-anak, serta mengurus pula berbagai harta. Sehingga karena itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, jikalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku dan juga senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, niscayalah malaikat-malaikat itu menjabat tanganmu semua. Baik ketika engkau ada di hamparanmu sedang tidur, juga ketika ada di jalanmu, sedang berjalan-jalan. Tetapi, hai Hanzalah, sesaat dan sesaat, maksudnya sesaat untuk melakukan peribadatan kepada Allah dan sesaat lagi untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, mencari sandang pangan dan lain-lain. Disabdakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Paham. Ini kekhawatiran Hanzalah ya. Ketika itu karena mungkin beliau memikirkan setelah tidak di samping Rasulullah. Jadi dia mengumpamakan seandainya kalau saya tidak di sisi Rasulullah gimana ya? Saya pasti sudah lupa dengan anak-anak, istri dan sebagainya. Karena Rasulullah selalu mengingatkan dengan surga dan neraka terus ya, Ustazah. Tapi bagaimana dia khawatir kalau selepas itu kalau misalkan dia jauh ataupun tidak lagi bersama Rasulullah, dia khawatir dengan keimanannya mungkin ya. Jadi, tapi di sini Rasulullah meyakinkan bahwa kalaupun senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, maka niscaya malaikat itu akan menjabat semua. Artinya ini berarti menggandeng ya, artinya mendampingi begitu ya. Baik ketika tidur atau di jalanan dan seterusnya ya. Begitu nggih. Artinya apa? Hanzalah ini yang menceritakan tentang ini Hanzalah secara pribadi, akan tetapi seolah-olah mewakili semua sahabat. Bahkan bahkan sahabat-sahabat yang lain pun semuanya merasakan seperti itu. Bahkan Abu Bakar sendiri yang paling imannya tinggi merasakan juga. Akhirnya mendatangi Rasulullah untuk curhat yang demikian. Ya Rasulullah, waktu aku ikut ngaji, waktu aku ikut tadabbur di sisimu, dan engkau menjelaskan tentang gambaran neraka, saya selalu takut sekali dan tergambar seolah-olah saya melihat neraka. Dan ketika engkau menjelaskan tentang surga, maka saya ini sangat ingin sekali apa yang engkau ceritakan tentang surga. Jadi surga dengan neraka itu seolah-olah ada di mata kita. Nah, ketika mengikuti tadabbur, ketika mengikuti pengajian. Tapi begitu selesai bubar dari pengajian, maka kami pergi ke keluarga, bercumbu rayu dengan istrinya, kemudian dengan anak-anak, dan setelah itu kami pun mencari nafkah, artinya mengatur harta-harta yang kami miliki, entah itu berupa ternak, barang dagangan, dan lain sebagainya. Nah, ketika bertemu dengan istri, mengatur anak dan barang dagangan, maka seolah-olah neraka dan surga itu jauh dari bayanganku. Maka
apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, walazi nafsi biadihi lau tadumuna ala ma takunu alaihi indi wa fi zikri. Nah, demi Allah yang memegang, yang menguasai jiwaku, seandainya kamu dimanapun berada, tetap kamu dalam keadaan zikir kepada Allah, maka di situ malaikat pun akan menyalami kamu. Entah kamu berada di tempat tidur ataupun kamu di jalan-jalan, tetap selama kamu zikir kepada Allah. Maka kata Rasulullah, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Artinya, jangan sampai kamu dikuasai oleh masalah dunia, oleh masalah keluarga, dan begitu pula oleh masalah anak waktumu. Jadi ada waktunya dengan keluarga, ada waktunya dengan anak, ada waktunya mengurus harta, dan ada waktunya mengaji. Tapi ketika kumpul dengan keluarga, anak, istri, dan harta tetap di dalam hati dan di dalam pemikiran kita, jangan sampai kita melupakan Allah, yaitu zikir. Dengan keluarga tetap, dengan anak tetap, kita selalu hati kita ini digantungkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kalau untuk ucapannya yaitu ucapan subhanallah. Ketika kita menyapu pun subhanallah, ketika kita nyuci pun subhanallah, atau gantian subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Maka insya Allah ketika itu dilaksanakan, malaikat pun tetap akan mendampingi kita. Ya sudah pasti kalau malaikat pencatat. Monggo, bagaimana Dr. Wiwin? Iya Ustazah. Jadi artinya sebenarnya kalaupun kita memikirkan urusan dunia itu tidak berdosa kan ya Ustazah ya, selama kita tidak meninggalkan larangan-larangan dan menjalankan perintah Allah gitu ya. Ya, betul. Jadi selalu kita diisi, bahkan ketika kita melaksanakan di luar tadabbur, di luar pengajian, tapi kita selalu ingat kepada Allah. Diisi hati kita ketika kita di mana aja, dari jalan, kita menuju kepada sesuatu, di dalam hati itu subhanallah, subhanallah, atau Allahu akbar, atau astagfirullah, astagfirullah, atau rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus zikir-zikir. Tetap malaikat itu akan merangkul kalian, kata Rasulullah seperti itu. Ya. Bagaimana Bu Susi? Iya, kita pun kadang-kadang kan iri ya. Ketika kita dapat persoalan, ya Allah, seandainya saja Rasulullah ada sekarang, bisa kita tanya langsung, bahkan bisa membuat hati kita adem, tentram, merasa ada support gitu kan ya, kalau seandainya ada Rasulullah ya. Kita ini sekarang kan zaman yang sudah jauh dari dari ketika Rasulullah masih hidup ya Ustazah. Ini kan kadang-kadang kan keputusan itu kita putuskan sendiri kan, begitu nggih? Tidak. Ya, sesuai dengan petunjuk, tapi itu pun kan bisa salah ya. Tidak seperti itu pemahamannya. Jadi artinya ketika kita sudah ditinggal oleh Rasulullah, Rasulullah itu berpesan kepada kita, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan bagi kalian itu dua perkara. Barang siapa yang memegang dari dua perkara tersebut, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitabullah Al-Quran dan sunnahku, yaitu sunnah-sunnah, hadis-hadis yang merujuk ke dalam kitab-kitab yang sahih. Tidak, insya Allah tidak akan seperti itu. Nah, bahkan mohon maaf, di hadis yang panjang, ketika seseorang di zaman sekarang ini melaksanakan apa yang dilaksanakan waktu zaman sahabat, artinya apa? Kehidupan kita ini selalu menyesuaikan dari Al-Quran, bagaimana kata Al-Quran dan bagaimana kata sunnahnya. Maka orang tersebut mendapatkan 50 kali lipat pahala sama dengan pahala sahabat waktu itu. Jadi sahabat melakukan itu, tapi bagi kita ini mendapatkan 50 kali lipat. Masya Allah. Nah itu, maka ketika kita tahu ilmunya, insya Allah. Jadi kita ini tidak sempit untuk memahami seperti itu.
Artinya bukan dalam arti kita dekat dengan Rasulullah dan Rasulullah itu hidup, maka kita mendapatkan solusi. Tidak. Akan tetapi justru keluh kesah kita, ketidaknyamanan kita, farudduhu ilallah wa rasul, maka hendaklah kembalikan ke dalam Allah, yaitu Al-Quran, wa Rasul, dan sunnah-sunnahnya. Loh, saya ini menghadapi ini ya, ini apa, gimana ya? Kemudian kita buka, oh ternyata ketika kita dikasih musibah, ya Allah, harus sabar. Kemudian di sisi lain, oh dengan musibah ini mungkin alhamdulillah menjadi penggugur bagi dosa saya. Terus dan terus dan terus. Dan apapun yang terjadi kepada kita, itu semuanya sudah ada di dalam tulisan Allah, yaitu Lauh Mahfuz. Kita mau tidak mau, atau kita membencinya, tetap apapun yang akan terjadi, pasti terjadi, walaupun kita tidak menyukai. Kita di situ harus betul-betul di dalam masalah bab takdir, kita harus paham. Artinya apa? Kita tidak akan paham kalau kita tidak mengaji. Mengaji yang mana? Tentu mengaji yang mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Bu Susi? Iya. Alhamdulillah kita tidak berputus asa dengan karunia iman. Monggo, Dr. Wiwin. Iya, Ustazah, ini ada pertanyaan dari Bu Vera. Kalau bermain musik atau bernyanyi bagaimana? Saya pernah dengar akan menjadi haram kalau musik atau nyanyian itu membuat kita lupa pada Allah, tidak mengingat Allah dalam aktivitas tersebut. Saya tunjukkan hadisnya ya, itu sebentar. Saya lupa lagi. Hadisnya mana ya hadisnya? Di dalam hadisnya ada kata-kata seperti begini ya. Ini saya belum ketemu tapi saya ingat hadis tersebut. Jadi gini kata-katanya. Setelah sepeninggalku akan ada manusia yang meminum khamar dengan tidak memakai merek khamar sendiri. Artinya khamarnya mereknya disembunyikan, akan tetapi isinya ditempatkan di tempat-tempat yang itu dianggap halal. Di dalam botol aqua, di dalam plastik, seolah-olah itu bukan minuman haram. Padahal itu minuman haram. Kemudian, dan mereka bermain musik. Mereka bermain musik, dan mereka itu bernyanyi-nyanyi dengan pemain musik tersebut, si orang-orang yang peminum khamar. Maka di situ Allah akan menutup kepada mereka, dan mereka itu dijadikan oleh Allah seperti babi dan keledai. Nah, sampai ada seperti itu kata-katanya. Berarti itu di dalam hadis itu dikatakan bagaimana musik yang mana. Apapun yang dikatakan musik, memang di dalam Islam itu, di dalam hadisnya itu dipahami bahwa itu adalah haram. Untuk sebagian ulama yang mengatakan, karena ada gini, musik itu banyak setelah aku meninggal nanti banyak orang-orang yang menghalalkan musik, kalimatnya itu. Nah, kata-kata menghalalkan musik, beliau ini, ulama ini mengatakan bahwa musik itu haram. Tapi ada sebagian, ya begitu dikatakan musik itu tidak halal, ya belum tentu, tergantung musiknya katanya gitu. Selama itu musik tidak mendatangkan hal-hal yang maksiat, boleh-boleh saja karena itu adalah bagian dari duniamu. Tapi jangan sampai terlena orang tersebut hanya untuk mengisi hidupnya dengan bermusik ria. Insya Allah kalau saya memahaminya tergantung isinya,
dan tergantung juga kita cara menggunakannya, maka itu hanya saya pakai dalil ini, walatan sana sibakan minad dunia. Janganlah kamu melupakan masalah duniamu. Jadi musik itu termasuk dunia. Gitu. Maka ketika kita hanya hiburan sementara aja untuk menghilangkan jenuh, gitu. Insya Allah hanya beberapa menit aja, hanya beberapa jam aja. Tapi orang yang memahami bahwa akan ada manusia yang menghalalkan musik, nah kalimatnya itu dipahami oleh beliau haram. Itu Dr. Hera. Gimana, Dr. Wiwin? Iya, Ustaz. Gimana kalau ada tak share? Ustazah, Ya, tadi hadis yang tadi itu apakah penekanannya bukan karena minum-minumnya itu ya? dari minum-minum itu berlanjut. Lanjut. Makanya mohon maaf, night club, kemudian ya karaoke-karaoke itu, lihat aja di gedung-gedung seperti itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Termasuk tempat-tempat biliar pun, isinya apa? Ya, identik antara khomar dengan musik. Iya. Setelah itu, kenapa di situ dikatakan Allah menutup mereka? Artinya Allah menutup mereka itu jauh mereka dari hidayah. Sehingga hidupnya itu untuk musik aja, untuk berhura-hura aja. Jadi hedonisme itu ada. Melenakan gitu ya maksudnya Ustazah ya? Iya. Melenakan. Dan percampuran antara laki-laki dengan perempuan juga. Jadi isinya maksiat toh. Maka dikatakan bagikan keledai dan babi itu kalau mereka, mohon maaf, kalau mereka mau hubungan badan, ya sudah transaksi aja di situ. Sudah langsung. Sudah tidak ada lagi haram halalnya. Berangkat dari situ. Monggo. Ini hadisnya saya lupa nanti. Insya Allah tak share kalau udah ketemu. Monggo. Dr. Wiwin bagaimana? Kita sering karaoke di bis, Ustazah. Kita jalan-jalan, lalu karaoke di bis ya karena supaya enggak ngantuk, bersenang-senang di naik ke puncak gunung sambil nyanyi gitu Ustazah di bis. Mungkin kalau itu konteksnya tadi ya tidak melenakan atau tetap menjaga syariat dibolehkan gitu Ustaz. Kalau kita merujuk ke dalam hadis Rasulullah, maka Rasulullah ketika berjalan mendapatkan tempat yang datar, maka Rasulullah membaca Alhamdulillah. Maka ketika Rasulullah mendapatkan tempat yang tinggi, maka Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika turun, maka Rasulullah mengatakan Subhanallah, Subhanallah. Maka ketika bis kita yang kita tunggangi, yaitu ucapan-ucapan kita seperti itu. Dan ketika kita naik bis pun kan ada doanya. Ada doanya ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi ternyata banyak orang yang memang menggunakannya begitu berangkat, setel musik sampai ke tujuan. Berarti itu namanya terlena. Disitulah maka tidak ada zikir kepada Allah. Nah, itu bukan perbuatan orang yang paham tentang agama. Bahkan boleh jadi yang paham pun pura-pura tidak paham. Monggo, ini silahkan dari Tazkiyah. Monggo, ini dari Dr. Diah ya. Monggo Bu Susi, silahkan. Sunan Ibnu Majah. Nah, ini betul dari Ibnu Majah. 40:10 ini apa ya? Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Said telah menceritakan kepada kami Ma'an bin Isa dari Muawiyah bin Salih dari Langsung Hakim. Rasulullah bersabda, Bu Susi, biar situ ya.
Oke, Rasulullah dia bersabda, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamar yang mereka namai dengan selain namanya, akan menyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi. deh kera. Ya, tuh, kera. Kenapa dikatakan kera? Kera itu kalau makan itu ya di sini semuanya. Tangan itu namanya serakah. Begitu pula manusia itu sifatnya serakah. Kemudian seperti babi, yaitu mohon maaf, sudah tidak ada rasa cemburu. Mau melakukan apa saja, maka mereka itu bebas. Nah, di sisi lain itulah tanda-tanda kiamat. Nah, ini yang betul ini, Dok. Dibaca juga, Bu Susi, monggo ini. Ini panjangnya. Monggo, Bu Susi. Jelas ini. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami, Hafiz bin Umar menceritakan kepada aku Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari, dia berkata, demi Allah dia tidak mendustaiku bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar, alat musik, al-ma'azif, dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi, lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian yang lain dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Ya, tuh sampai seperti ini. Mohon maaf ya, istilahnya kalau kita di puncak. Kalau Jawa Barat itu ada kalimat puncak. Kalau mau ke Jakarta kan lewat itu. Di puncak itu hati-hati itu. Ini di sini jelas sekali bahwa kaum akan dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi. Ya, di mana saja. Entah Bromo, entah apa. Maka di situ kan ada tempat-tempat yang dikhususkan. Lalu mereka didatangi oleh orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan, yaitu kebutuhannya dia apa. Mohon maaf ya, ini penekannya ke masalah maksiat, berzina. Maka setelah itu ada pesan. Nah, lantas mereka berkata, kembalilah ya besok kepadaku. Jadi akan melakukan lagi maksiat. Maka oleh Allah, tempat tersebut akan segera dihancurkan. Ya Allah, ini kan tulisan berapa ratus tahun yang lalu ya Ustazah? Realitanya ada sekarang kan, makanya kalimatnya di sini akan ada. Nah, akan ada. Itu saya juga tidak tahu ya, katanya ya di daerah sana puncak itu ada loh itu pelanggannya malah orang-orang Arab itu. Warga negara Arab. Jadi ada komunitas di sana yang menghalalkan itu ya Allah. Kok bisa diceritakan di dalam ini ya Allah akan terjadi seperti itu. Bukan, yang di puncak, yang di Bromo dan yang di lain-lainnya itu yang sama dengan puncak, ya itulah realita dari hadis tersebut. Ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu benar adanya. Termasuk apa yang akan terjadi ketika Sakratul Maut, hadisnya benar kejadiannya. Ketika di alam kubur benar kejadiannya. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Nah, itu. Maka ketika kita mengaji, insya Allah ketika kita akan lebih takut, maka kita pun akan jauh dari maksiat. Sambil kita berdoa kepada Allah, mohon pertolongan. Mbak dibaca lagi, nggak apa-apa. Banyak kok masalah tentang itu. Musnad Ahmad telah yang mana ini? Langsung itu Rasulullah bersabda aja. Sebenarnya ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku khamar, berjudi, minuman arak dari gandum, main catur dan alkinin, jenis permainan bangsa Romawi. Dan dia menambahkan untukku sholat witir. Yazid berkata, alkinin ialah al-barabit.
sejenis alat musik. Jadi Tapi ini kenapa menyinggung sholat witir ya Ustazah? dan dia menambahkan untukku sholat witir, menyampaikan kepada beliau sholat witir. Eh. Gitu. Menjelaskan sesungguhnya Allah dalam mengharamkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, ini hadis-hadis qudsi. Maka ketika Allah berfirman, di dalam hadis yang disampaikan, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini adalah hadis qudsi. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku khamar, berjudi, minuman arak, dan dari gandum. Jadi bahan baku araknya itu dari gandum. Dia main catur, hati-hati itu catur yang cangkruan itu, dan sejenis permainan catur juga. Anak-anak biasanya ngajarin main-main apa gitu. Itu termasuk jenis catur. Dan al-kinis, ya jenis permainan bangsa Romawi. Di sini al-kinis di bawahnya dijelaskan bahwa itu adalah jenis musik, alat musik. Haram banyak. Dalam hadis mengatakan haram. Maka ketika kita sudah sampai ke dalam keterangan-keterangan yang kita terima di malam ini, monggo diminimalisir hal tersebut, jangan sampai kita terlena oleh musik. Mumpung kita masih ada kesempatan waktu untuk memperbaiki diri, monggo kita sama-sama untuk mencari keridhaan Allah. Insya Allah seperti itu bunda-bunda. Monggo Bu Susi, jelas ya, Dokter Tera. Saya masih penasaran kenapa menekankan di dalam penjelasan di hadis ini tadi, di samping membicarakan tadi hammer dan musik, juga menambahkan sholat witir. Di sini kok dijadikan satu ya? Apa ada hikmahnya atau maksudnya? Kalau dipahami secara amal, daripada bermain musik, daripada hal-hal yang diharamkan tadi, lebih baik sholat witir. Kalau mau dipahami seperti itu. Jadi masalahnya kenapa kok diitukan dengan witir? Ya. Nanti kan bisa saja ya dengan adanya qobliyah badiyah gitu. Cuman witir itu kan kita sudah paham bahwa itu adalah bagian dari amal soleh kita. Hindari yang diharamkan tadi, maka witir itu adalah sesuatu yang yang hak gitu bagi orang muslim. Sunnah muakkadah ada yang mengatakan gitu, atau ya hanya mengatakan sunnah aja, mau witir mau enggak gitu. Tapi ya itu penekanannya ke yang tadi. Iya, seperti di sini kan membandingkan ya, ini yang buruk dan ini ditawarkan yang baik begitu ya. Yang kiri yang kanan begitu ya. Yang jelas, nah musik tadi sudah 3 hadis seperti itu. Maka mohon maaf, Ibu pernah kejadian waktu di Ancol, mereka mati semua disebabkan diambleskan oleh Allah. Oh, itu ya, waktu tsunami itu di Ancol itu. Yang dulu pernah Ibu mungkin ada yang niru-niru Jimmy gitu kan. Jimmy kan meninggalnya di situ kan. Berapa itu yang meninggal di situ. Nah, di dalam hadis yang pertama itu kalimatnya tapi diterjemahkan, ditafsirkan dengan maka Allah menutupi kehidupannya. Nah, padahal asli terjemahannya maka Allah menenggelamkan bumi tempat musik tersebut. Di dalam hadis tadi itu maknanya begitu, makna harfiahnya. Maka Allah menenggelamkan orang-orang yang berbuat seperti itu. Nah, kemudian ditafsirkan tadi Allah menutupi dalam kehidupannya. Artinya dia jauh dari hidayah. Orang yang melakukan seperti itu. Khamar, ya dari khamar itu kan berani membunuh, berani bertengkar. Dan memang keadaannya seperti itulah. Di luar kontrol ya. Di luar kontrol. Karaoke didatangin dari rumah langsung datang ke situ. Di situ bukan itu laki-laki perempuan. Biliar pun demikian. Di mana-mana sekarang itu berada. Ini pembukaan baru di daerah Wiyung itu. Besar sekali itu tempat. Biliar.
terganggu itu orang-orang yang di kampungnya. Monggo, bagaimana Dokter Wiwin? Ya Ustazah. Ini ada dari Dokter Dia. Jadi kalau musik seperti Maher Zain atau opik yang mendekatkan pada Allah itu bisa diterima gitu ya, Ustazah? Yang isinya itu, yaitu kalau umpamanya dipahami dari segi musik tadi, apapun musiknya gitu. Cuman Rasulullah itu kan waktu ada pernikahan, waktu di zaman Rasulullah ada kalimat gini, maka ramaikanlah dengan apa ini? Dengan rebana gitu kan. Itu pun hanya untuk meramaikan aja, hanya untuk sesaat itu gitu. Kemudian di Idul Fitri pun ada juga seperti itu. Jadi hanya waktu-waktu tertentu diadakan dan isinya pun sudah barang tentu tidak menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Karena isinya lagu-lagu, isinya dari musik itu, syair-syairnya banyak kedustaan. Dalam hadis dikatakan isinya dusta. Atau coba gunung tinggi kuseberang lautan kuseberangi, gunung kudaki, bohong toh kan, hanya kata-katanya aja itu. Kapan dia mendaki gunung tinggi itu? Kapan dia mengarungi lautan gitu, nyeberangi? Bohong isinya. Udah. Kalau umpamanya jenengan ya, pas ini sekarang kan sudah tahu tentang musik, coba diteliti kalimat-kalimat yang keluar dari musik itu. Oh alah, seperti ini. Nah itu. Jadi kita mendengarkan musik itu hanya untuk perbandingan juga. Oh iya, ternyata kenapa dilarang? Oh isinya dusta. Bahkan sajak sama syair pun diharamkan. Kecuali kalau isinya itu adalah yang berkaitan dengan nasihat. Kalau nasihat boleh ya, syair-syair itu. Ya, bahkan Rasulullah itu bersajak juga. Rasulullah di dalam kitab hadis Muslim bersajak. Sajaknya Rasulullah begini, kalau tidak karena Allah, aku tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kalau tidak ada pertolongan Allah, aku tidak akan bisa sholat, katanya gitu. Dan kalau tidak ada pertolongan Allah, maka aku tidak akan puasa, katanya. Maksudnya ya tidak akan mendapatkan kekuatan. Ini semua adalah karena Allah. Maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku gitu. Jadi ke situ gitu. Hanya isinya itu meminta kepada Allah, berdoa dan ada pernyataan. Ya intinya kita tuh menghindari sebanyak mungkin hal-hal yang tidak benar, kebohongan atau terlalu berlebihan dalam berangan-angan gitu ya, Ustazah ya. Iya, betul. Oh, ini kan diserahkan kepada masing bahwa itu kalimatnya haram seperti itu. Jadi ada memang sebagian ulama yang memahaminya itu tidak sampai haram. Maka ketika kita mau berkiblat ke yang tidak haram, ya jangan sampai dari pagi sampai malam, sampai besok lagi, musik top isinya. Jangan seperti itu. Luangkanlah waktu. Sebenarnya kalimatnya bukan luangkan, prioritaskan waktu untuk beribadah kepada. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan penuhi tanganmu dengan rezeki. Dunia akan mendatangi kamu dalam keadaan memaksa. Dunia akan datang kepadamu dalam keadaan memaksa. Jadi tunduk dunia itu datang kepada orang yang ahli ibadah. Artinya apa? Ketika orang itu mengisi waktunya dengan berbagai ibadah kepada Allah, Allah memberikan rezeki itu di luar dugaan. Di luar dugaan itu loh, kok sebenarnya saya ini nggak perlu ini. Kok ini ada yang ngirim ini. Kok sebenarnya saya juga punya ini, tapi dikirim ini. Nah, di situ mananya apa? Bahwa dunia akan mendatangimu itu begitulah. Ya, begitu. Bagaimana? Monggo Dokter Wiwin. Ini kalau Dokter Dia suaranya itu ramai nih, seneng. Iya. Monggo, siapa? Dokter Vera ya? Gimana, udah puas jawabannya? Iya, Bu Vera bilang sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, lanjut. Mungkin share lagi ya, Dokter Dia ya. Baik, ini siapa yang bisa baca ini?
Semua, Mbak Uria ya. Silakan Mbak Uria ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri, lalu beliau bertanya kepadanya tentang nama dan perlunya berdiri. Orang-orang, para sahabat sama berkata, dia adalah Abu Israil bernasar hendak berdiri di terik matahari. Tidak akan duduk-duduk, tidak akan bernaung, tidak akan berbicara dan tetap akan berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan padanya supaya ia suka berbicara, bernaung, duduk-duduk, dan juga supaya ia meneruskan puasanya. Riwayat Bukhari. Ini maksudnya gimana? Abu Israil. Royo gitu ya. Jadi Abu Israil itu bernazar, demi Allah saya ini akan berdiri di terik matahari dan saya tidak akan duduk dan saya pun tidak akan bernaung dan saya pun tidak akan berbicara. Itu nazarnya itu. Iya. Saya sunnah dan dia dalam keadaan puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang didengarnya dari nazarnya tadi tidak setuju, tidak diridhoi. Perintahnya. Akhirnya muruhu, kata Rasulullah, perintahkan dia untuk berbicara dan perintahkan dia untuk bernaung dan perintahkan dia untuk duduk dan sempurnakan puasanya. Gitu. Artinya nazar hal-hal yang tidak baik itu tidak boleh dilaksanakan. Maka Rasulullah memerintahkan masalah puasanya. Dan tetap dia berpuasa, akan tetapi di terik matahari, yaitu tidak ada manfaatnya untuk dia. Ya, capek tok, ya sakit tok nantinya. Kemudian ya berbicara untuk apa gitu, nazar seperti itu. Paham ya? Baik, benar. Iya, Ustazah bisa dipahami. Lanjut. Bab selanjutnya ya. Ya, bab memelihara kelangsungan amalan-amalan di bab baru ya Ustazah. Ya, bab baru. Sinta sayang, bisa bacakah? Sinta. Bobok jangan-jangan ya Sinta ya. Ari bisa baca kah sayang? Ya, insya Allah. Oke, silakan. Allah Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka itu khusyuk untuk mengingat-ingat kepada Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka itu, yakni Al-Quran. Janganlah mereka itu berkeadaan yang serupa dengan orang-orang yang telah diberi kitab-kitab pada masa dahulu sebelum mereka. Tetapi mereka telah melalui masa yang panjang, kemudian menjadi keraslah hati mereka tersebut, yakni enggan menerima kebenaran. Allah Ta'ala berfirman lagi, kemudian kami, Allah iringkan di belakang mereka dengan beberapa rasul kami, dan kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta kami berikan Injil kepadanya. Kami memberikan perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya. Keruhbaniahan itu mereka ada-adakan saja. Kami tidak mewajibkan demikian itu atas mereka. Yang kami perintahkan tidak lain kecuali mencari keridhaan Allah. Tetapi mereka tidak memelihara itu sebagai mestinya yang ditentukan. Keterangan keruhbaniahan artinya hidup dalam klaster bagi para penganut atau pendeta-pendeta agama Nasrani. Ini bukan berasal dari ajaran Nabiullah Isa alaihissalam, dan itu hanyalah buatan kepala-kepala agama yang datang sepeninggal beliau. Islam juga tidak membenarkan adanya ruhbaniyah. Allah Ta'ala. Jangan dulu dilanjutkan, Dok. Ya. Pahami baik. dulu dari ayat yang pertama tadi. Paham, Dok? Belum, Ustazah. Di sini di dalam surat Al-Hadid
16, ayat 16, Allah berfirman, alam yakni lillazina amanu, belumkah datang kepada orang-orang yang beriman untuk hatinya itu khusyuk berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang telah diturunkan dari kebenaran, dari Al-Qur'an. Wala yakunu, janganlah mereka itu, si orang-orang yang beriman tadi, seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, sebelum Al-Quran turun. Fatola alaihimul amadu, maka panjanglah mereka kehidupan di dunia itu diberikan kepanjangan oleh Allah, maksudnya umurnya dipanjangkan. Akan tetapi mereka itu tidak melaksanakan kitab Injil dan tidak pula mereka melaksanakan kitab Taurat. Maka akhirnya pakosat qulubuhum, jadilah keras hati-hati mereka. Maka ini teguran bagi kita sebagai hambanya Allah yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alam yani lillazina amanu. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, apakah belum datang waktunya untuk kita itu khusyuk berzikir kepada Allah? Jadi sudah waktunya. Orang yang dikasih usia panjang, jangan hanya menggunakan dan mengikuti hawa nafsu saja. Sudah waktunya sekarang ini bertobat kepada Allah, karena sudah bukan muda lagi. Hendaklah dia itu melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, zikir hati kepada Allah dengan cara mengaji, tetap ujung-ujungnya tolab ilmi. Maka kata-katanya wa ma nazala minal haq, dan berzikir, berhusu apa yang telah diturunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Jadi kita ini dituntun oleh Allah supaya betul-betul memahami isinya Al-Quran. Nanti ketika kita memahami, mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan isinya Al-Quran. Seperti itu. Jangan seperti orang-orang terdahulu, dikasih Injil, dia tidak mempelajari, dibiarkan. Dikasih Taurat, mereka pun umurnya sudah panjang pun tidak mereka itu pelajari. Nah, jangan sampai umat Muhammad ini membiarkan Al-Quran sampai ada orang yang sudah sepuh sekian umurnya tidak bisa baca Quran. Nah, apalagi dia memahami kandungan dari Al-Quran. Maka dari itu keraslah mereka hatinya. Dikatakan keras itu artinya apa? Mereka sudah tidak mau ibadah lagi kepada Allah. Mereka tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, apalagi amalan-amalan soleh. Apalagi dia mengadakan kajian Al-Quran, bacanya juga tidak bisa, padahal dia usianya sudah sekian-sekian. Nah, gitu. Itu mananya, Dokter Ari? Gimana? Ya, Ustazah. Jadi bandel lah istilahnya ya. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu. Terus jadi biara-biara itu sebenarnya nggak ada ya ajarannya ya Ustazah ya? Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi mereka pun kalau melaksanakan Injil yang asli, pasti dia itu akan masuk Islam. Karena di dalam Injil itu ditekankan dan dijelaskan sifat kenabian Muhammad SAW itu dijelaskan semuanya. Bahkan Nabi Isa pun, justru Nabi Isa yang mengatakan, akan datang setelahku ini adalah Ahmad namanya, Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Maka apabila kalian hidup, zaman mereka berimanlah kepada beliau. Dia membawa Al-Quran, membawa ayat-ayat yang jelas, kalimatnya itu. Dalam Sof itu, surat As-Sof ayat 6. Sampai seperti itu. Jadi teguran ini untuk yang penekannya teguran kepada kita sebagai orang yang beriman, kamu ngaku beriman, memeluk Islam, tapi kok tidak ada sedikit pun waktu untuk memprioritaskan khusyuk kepada Allah. Kapan mau ibadahnya? Maka ketika orang melalaikan, tidak mau mengaji, tidak mau zikir kepada Allah, ya ujung-ujungnya orang yang tidak ngaji, yang tidak paham itu kan meninggalkan sholat. Saking sayangnya Allah kepada kita, kalau kita paham ayat demi ayat, teguran kepada kita. Supaya kita apa? Selamat. Supaya kita selamat dunia, sampai kita menuju surganya Allah.
Tapi kalau dia melalaikan, tidak mengikuti aturan-aturan Allah yang ada di Al-Quran, ya kemana lagi? Supaya selamat Allah itu sayang kepada hamba. Dan di ayat keduanya, dan kami iringi dengan Nabi Isa. Nah, jadi kan dari Taurat tadi, kemudian Allah mengutus Nabi Isa, Maryam, dan Allah memberikan kitabnya Injil, dan menjadikan di hati-hati mereka itu mengikuti ada rasa kasih sayang. Nah, di antara mereka kan lemah lembut gitu, tidak keras seperti si orang-orang Yahudi. Di Gaza itu kan dia itu bantai dan seterusnya lain-lain, anak kecil semuanya pun kan pasnya banget. Tapi di Nasrani itu hatinya agak lembut. Akan tetapi mereka pun tidak mau melaksanakan Injil yang asli itu. Maka akhirnya mereka itu dalam cara beribadah mengada-ngadakan. Seandainya mereka itu berniat untuk tidak nikah, yaitu di Islam tidak dibenarkan seperti itu. Maka seandainya dia paham Injil yang asli, yang bukan Bible yang mereka katakan itu sudah dirubah dan sudah jauh sekali dari Injil yang asli, maka Allah tidak ridho terhadap mereka. Jadi walaupun mereka itu berkata sekarang ini suka ada gini di kalimat yang mereka sederhana dikeluarkan bagi orang-orang yang awam, duluan mana katanya Isa dengan Muhammad? Kan duluan Isa, berarti kita harus beriman kepada Isa katanya. Isa Nabi Rasul, Muhammad pun Nabi Rasul, tapi duluannya Isa. Nah gitu. Padahal justru di dalam kitab mereka itu disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Monggo, bagaimana Dr. Bibi? Iya Ustazah, memang kitab Injil itu kan sudah berubah ya. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru segala. Dan mereka sebenarnya tahu itu ya Ustazah, kalau itu sudah berubah. Pendeta-pendetanya insya Allah pada tahu, pada paham. Makanya banyak mereka yang Masuk Islam. Masuk Islam. Tapi mohon maaf, generasinya ini, yang generasinya itu tidak paham yang asli, kemudian dia itu sudah diangkat menjadi pendeta, ketika ditanya masalah di dalam Injil adakah namanya Muhammad gitu, nggak ada, langsung dijawab. Saya pernah mendengar itu dari seorang pendeta. Kan Muhammad itu adalah nabinya orang Muslim katanya, orang Islam. Di kami tidak ada kalimat itu, kami tidak mengenal Muhammad katanya gitu. Sampai begitu kata-katanya. Jadi dengan adanya mereka menunjukkan kata-kata itu, orang-orang Islam yang paham Al-Quran sudah jelas bahwa kedustaan mereka itu benar-benar berada di dalam dusta yang nyata. Tetapi bagi orang yang tidak paham, dia Islamnya masih lemah, oh ternyata nggak ada ya. Nah, jadi akhirnya boleh jadi misi-misi mereka itu dicari yang lemah-lemah untuk menggait supaya murtad. Nauzubillah min dzalik. Itu Dr. Wiwin, bagaimana benda-benda yang lain? Ya, nauzubillah min dzalik ya Ustazah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah, diberikan selalu hidayah. Untuk tetap di jalan ini. Amin. Oke. Lanjut ya Ustazah. Ya. Cinta udah bangun belum? Belum ya? Kalau Bu Dearti Setia ini siapa ya? Monggo kalau mau baca. Saya Nengrum, Dokter Wiwin, temannya Dokter Dia, Nengrum Iya, Malang. monggo. Mbak Ningrum silakan. Ya, insya Allah. Allah Ta'ala berfirman pula, janganlah engkau semua itu seperti perempuan yang menguraikan benangnya menjadi lepas kembali setelah dipintal kuat-kuat. An-Nahl ayat 92. Juga Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan dan maksudnya kematian kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 99. Sampai situ Adapun dulu, Dok. Ya. dalam
Itu dulu, Dokter Ningrum, monggo. Saya bukan dokter, Ningrum aja, Ustadzah. Ya, monggo. Iya. Maaf. Ji. Bagaimana paham dari yang dibaca tadi pertama, Bun? Yang pertama ini mungkin ya, janganlah melakukan hal-hal yang yang sia-sia begitu ya Ustadzah maksudnya. Yang An-Nahl ayat 92. Maksudnya menguraikan benang. Gimana Ustadzah? Nggak tahu saya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu menjadikan seperti wanita yang mengurai atau melepas anyaman yang telah teguh. Artinya begini, jika kita dikasih oleh Allah hidayah Islam, berarti kita berada di dalam Islam. Maka ketika kita masuk Islam, dan Allah itu memerintahkan supaya keislaman itu kuat, maka diturunkanlah Al-Quran dan Sunnahnya. Jangan sampai kita untuk menguatkan itu atau benang-benang itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis yang sahih. Maka ketika kita berada di dalam ruang lingkup Islam, hendaklah kita ini mempelajari, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah benang-benangnya. Jangan sampai terjadi seperti perempuan yang dia itu memiliki baju yang sudah dijahit, maka benangnya itu diurai. Akhirnya kan bajunya bagian tangannya lepas, bagian kaki semuanya itu lepas, ataupun anyaman-anyaman yang terbuat dari seperti tas yang terbuat dari anyaman benang-benang sudah menjadi tas, diurai lagi. Akhirnya tidak kuat, maka semerautlah. Nah, jangan sampai ketika kita udah dikasih hidayah oleh Allah, iman dan Islam, maka hendaklah di situ kita kukuh. Jangan sampai kita ini keluar dari keislaman kita. Itu maknanya. Maka ditafsirkan dengan Al-Hijr 99 ini, wa'budu robbaka. Nah, beribadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin sampai datang kematian kamu. Jadi kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yang ibadah tersebut harus berdasarkan dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita melakukan ibadah, apakah ada dalilnya enggak ibadah ini? Apakah ada perintah dari Allah dan Rasulnya yang aku lakukan? Dan apakah larangan-larangan yang diberikan oleh Allah itu apa saja? Ya seperti tadi musik. Maka ketika kita sudah mengaji dan memahami, membaca, oh ternyata musik itu tidak boleh. Sebelumnya kan tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena boleh jadi belum sampai ayat-ayat itu atau kita belum mengaji. Tapi begitu kita mengaji, oh alhamdulillah seperti ini. Nah, untuk memperkuat keimanan kita, keislaman kita, maka kita didampingi oleh Al-Quran dan Sunnah. Sampai kapan beribadah kepada Allah? Sampai datang kematian. Begitu Bunda Ningrum? Ya. Kalau Dr. Wiwin bagaimana? Oke. Monggo, Mbak Ningrum dilanjut lagi, nggih. Ya dok. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bab di atas itu, diantaranya ialah hadisnya Aisyah, mengerjakan agama yang tercinta di sisi Allah ialah yang dikekalkan oleh orangnya, yakni tidak bosan-bosan melakukannya sekalipun sederhana. Hadis ini telah disebutkan dalam uraian sebelum ini. Lihat hadis nomor 142. Paham Bunda? Ya. Kalimat. Belum Ustadzah. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aisyah menceritakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kelakuan agama yang lebih disukai oleh Allah, artinya seseorang melaksanakan ibadah yang disukai oleh Allah, yaitu dawam, terus-menerus, continue, istiqomah, walaupun yang dikerjakannya itu sedikit. Di kapan episode yang lalu saya menjelaskan sampai detail sekali, yaitu diantaranya sholat duha. Nah, maka ketika kita sholat duha, di situ uraiannya sebelumnya kan, bahwa manusia itu di pagi hari itu memiliki, maksudnya manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri dari 360 ruas-ruas di hati, ruas-ruas tulang.
maka diwajibkan bagi ruas-ruas tersebut untuk bersedekah dengan ucapan subhanallah, Allahu Akbar, kemudian dengan amalan-amalan soleh yang lain, memerintahkan kepada kebaikan, melarang mencegah kepada dari kemungkaran, sampai dia ada sesuatu yang menghalangi di jalan, disingkirkan, itu pun termasuk amal soleh. Apabila seseorang itu bisa melaksanakan di hari itu sebanyak 360 kebaikan, maka dia selamatlah dari api neraka. Dan itu sebanding dengan amalan sholat duha 2 rakaat. Artinya ketika kita sudah tahu ilmunya hadis tersebut, eman kalau kita meninggalkan sholat duha. Karena suatu kebutuhan bagi kita. Maka kan sholat duha itu cuma 2 rakaat yang kita lakukan, akan tetapi fungsinya atau padilahnya yaitu dia diselamatkan oleh Allah pada hari itu dari siksa api neraka. Jadi walaupun sedikit, tapi kita insya Allah continue, jangan sampai meninggalkannya, karena itu sebuah kebutuhan bagi kita. Itu maknanya, Bun. Iya, Ustadz. Matur nuwun. Mohon maaf, Ustadz. Mungkin Ustazah, mungkin ini agak menyimpang pertanyaannya, nggih. Seperti yang Ustazah sampaikan bahwa termasuk sholat sunnah, duha, dan lain sebagainya itu jelas ada hadisnya, nggih, Ustazah, nggih. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana atau hadisnya seperti apa membaca surat Al-Kahfi di Kamis malam atau malam Jumat dan hari Jumat. Ngapunten, ini mungkin agak menyimpang ya pertanyaannya. Matur nuwun Ustazah sebelumnya. Monggo Dokter Dia dibantu di dalam Muslim Dokter Dia atau di mana saja membaca surat Al-Kahfi, Dok. Dokter Dia monitor. Atau monggo Dokter Wiwin. Iya Ustazah, saya cari ini. Di HP pribadi nanti langsung dimasukin atau di share. Iya. Sebentar. Surat Al-Kahfi. Sama satu lagi ya Ustazah. Oke, kalau memang Al-Kahfi tadi ada hadisnya, ada yang menyebutkan bahwa Al-Kahfi itu dibacanya itu malam Jumat dan Jumat. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kalau baca surat Al-Kahfi ya separuh di malam Jumat, separuh di hari Jumat. Nah, itu seperti apa? Apakah sebaiknya seperti apa gitu loh? Apakah ya kalau misalnya bisa malam Jumat diselesaikan ya malam Jumat diselesaikan. Kalau misal kita mau baca Jumat ya hari Jumat diselesaikan. Itu Ustazah. Monggo siapa yang mau buka surat Al-Kahfi? Inikah Ustazah? Ini surat Al-Kahfi-nya ya. Kalau yang ini sebentar, saya izin share coba ya. Ya. Oh ini dia, udah, oke. Itu Dokter Dia ya. Itu juga termasuk, nanti saya jelaskan. Yang Al-Kahfi dulu tadi. Nah, itu. Monggo. Bundanya baca. Mungkin saya yang baca ya. Ya, Dok. Ya, silakan Anum. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu katanya ada seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi dan di dekatnya ada seekor kuda tertambat dengan tali panjang. Sekonyong-konyong datang awan menyelubungi tempat orang itu sehingga kuda tersebut berputar-putar di tambatannya lalu lari. Ketika hari telah pagi, orang itu mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu diceritakannya kepada beliau peristiwa yang dialaminya itu. Sabda Nabi SAW, itulah
sakinah atau para malaikat turun membawa ketenangan dan rahmat bagi pembaca Al-Quran. Mungkin Paham. bisa Sudah, itu dulu, yang itu dulu aja. Ya. Paham. Mungkin perlu dijelaskan Ustazah. Seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi. Yang mana Bunda surat Al-Kahfi coba? Alhamdulillahilladzi ya lanjutannya enggak hafal Ustazah. Nah, alhamdulillahillazi anzala. Nah, Anzala Bihi. abdihil 10 kita hari bawalam ya. yaj'al lahu. Iya. Ya. Dan didekatinya ada seekor kuda yang tertambat dengan tali panjang. Sekonyong-konyong datang awan menyelubungi tempat orang itu. Sehingga kuda tersebut berputar-putar di tambatannya. Nah, lalu lari. Ketika hari telah pagi, orang itu mendatangi Nabi SAW. Lalu diceritakan kepada beliau peristiwa yang dialaminya. Bahwa orang yang sahabat ini membaca surat Al-Kahfi, tapi kok kejadiannya kuda itu berlari-lari seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, itulah sakinah. Nah, yaitu para malaikat turun membawa ketenangan dan rahmat. Sehingga kuda itu merasa gembira, merasa senang, merasa tenang, girang gitu si kuda itu. Sehingga dia tuh lari-lari seperti itu. Maka itulah keutamaan surat Al-Kahfi. Maka ketika surat Al-Kahfi itu dibaca, insya Allah itu akan memberikan ketenangan kepada pembacanya. Maka sering-seringlah kita membaca surat Al-Kahfi. Yang kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, maka dia dihindarkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Hadis sesudahnya itu ada. Nah, kemudian maknanya bagi kita, kapan kita membaca surat Al-Kahfi? Di hadis yang sahih tadi tidak disebutkan. Tapi saya akan membacakan bahwa bagaimana kalau itu dibacakan di malam Jumat, maka ada keterangan banyak sebenarnya hadisnya yang saya iya. Saya ke Dokter Wiwin ya, Dok. Nanti bacakan. Saya share ke jenengan. Atau Dokter Diah juga. Kemana ini saya ngirimnya, Dok? WA saya. Boleh ke saya nggak apa-apa Ustazah. Ke dia juga boleh. Sudah sampai. Ke Dokter Diah ya? Ya. Monggo silahkan. Mana? Dokter Diah gimana? Udah. Sudah. Nah, itu. Saya ambil dari Tafsir Ibnu Katsir, Dok. Baik. Monggo, Mbak Ninglum ya. Silakan. Ya, ya. Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya telah mengetengahkannya
dari Abu Bakar Muhammad Ibnul Mu'amal bahwa Nabi telah SAW. menceritakan Langsung aja dari Nabi Sallallahu Alaihi langsung Wasallam. ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka memancarlah cahaya baginya sejak mulai membacanya sampai Jumat berikutnya. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, tetapi keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengetengahkannya. Ya. Jadi kalimat di dalam Bukhari atau Muslim tidak mengatakan Jumatnya itu. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Mustadrak ya. Tapi nggak malam loh, Dok. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumati, pada hari Jumat. Oh. Nah, itu. Jadi ketika kita merujuk fi yaumil Jumat, pada hari Jumat. Nah, hari itu tapi nggak siang disebutkan, nggak siangnya Jumat. Hanya hari Jumat, rata-rata kalau kita mengatakan hari Jumat berarti kan siang. Tapi bagaimana kalau malamnya? Nah, ini tidak disebutkan. Bagaimana malamnya gitu. Monggo. Jadi yang jelas sahih hadisnya dan boleh kita membacanya. Dan itu merupakan ketenangan bagi pembaca. Asal jangan kita menekankan yang dibaca itu Al-Quran hanya surat Al-Kahfi aja gitu. Maka ketika kita mengetahui keutamaan Al-Fatihah semuanya, mulai dari Al-Fatihah sampai Anas itu keutamaannya tinggi, namanya Al-Quran kita bulog. Insya Allah kita memiliki sehari berapa halaman kita baca, insya Allah, dan terus berlanjut, insya Allah nanti Al-Kahfi akan ketemu, Yasin akan ketemu, dan lain-lain pun akan ketemu. Tapi memang ini ada spesifik dari Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, monggo. Jelas hadisnya. Berarti bukan tidak disebutkan malam Jumat ya Ustazah. Nah, itu enggak. Itu saya yang mau meluruskan. Matur nuwun Ustazah penjelasannya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Udah jelas lah. Sampai ya, sudah Ustazah. Karena ini di sini disebutkan dari Jumat. Soalnya ada yang mengatakan bahwa dibacanya separuh di malam Jumat, separuh di hari Jumat. Tapi dengan mungkin dengan hadis ini kan membaca Al-Kahfi itu kan ya secara keseluruhan ya Ustazah ya. Nggih. Monggo. Kembali. Mana Dokter Wiwin? Iya, Bun. Iya, Ustazah jelas, alhamdulillah. Monggo, Kita lanjut ya. Kita lanjut. Dia minta tolong ya, sayang. Nah, baik. Ini Sinta udah bangun ya? Sin, baca ya? Sopo sing turu. lagi praktek. Ayo. Aduh. Itu loh, barang siapa yang tertidur, cocok. Ayo. Barang siapa yang tertidur sehingga kelupaan membaca dari 153 ya. Dari Umar Al-Hatbab radhiyallahu an katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur barang siapa yang tertidur sehingga kelupaan membacakan hizibnya di waktu malam atau sebagian dari hizibnya itu, kemudian ia membacanya antara waktu salat fajar dengan zuhur, maka dicatatlah untuknya seolah-olah ia membacanya itu di waktu malam harinya. Riwayat Muslim. Lanjut. Enggak, segitu dulu dipahami dulu, Dok. Ya. Ini apa? Ya. Ya, membaca kalau terlewatkan dan melanjutkannya maka seolah-olah membacanya di waktu malam harinya. Kalau kita kelewatan terus baca di antara fajar dan zuhur, sama saja dengan membaca di waktu malam hari. Ya, bagus. Lanjut. 154 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu
anhuma. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, "Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan itu. Dulu ia suka bangun bersembayang malam, kemudian ia meninggalkan bangun malam itu." Muttafaq alaih. Ya, suruh istiqomah, tetap istiqomah. Walaupun 2 rakaat ya, Iya. artinya bangun malam itu maksudnya itu menegakkan sholat malam, tahajud kalau kita, untuk qiyamul lail. Qiyamul lail artinya sholat malam yang sebelumnya tidak tidur. Tapi kalau kita sudah tidur kemudian bangun mau melaksanakan namanya tahajud. Kalau di Ramadan namanya tarawih. Nah, jangan seperti Jadi kalau orang sudah taraweh, tahajud masih perlu nggak, Ustazah? nggak perlu. Jawabannya ada di dalam Bulughul Maram. Kata istrinya Aisyah bahwa Rasulullah itu tidak pernah menambah dan mengurangi jumlahnya 11 rakaat, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Cuman porsinya Ramadan, pelaksanaan sholatnya 4 rakaat salam. 4 rakaat salam dan 3 rakaat witirnya. Kalau untuk qiyamul lail itu bisa niru 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ataupun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetap jumlahnya 11 atau 13. Gimana? Iya, cuma rasanya kalau udah kebiasaan tahajud mungkin terawihnya kan habis isya gitu ya. Jadi rasanya ada yang kurang gitu untuk malamnya. Jadi diisi dengan baca Al-Quran gitu ya Ustazah? Nah itu, baca Al-Quran, baca-baca doa-doa kita, zikir perbanyak, dan bersolawat juga. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberi kebaikan 10. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, maka aku pun akan memberi kebaikan 10 bagi orang. Banyak bacaan-bacaan, doa-doa yang di situ keutamaannya adalah dibalas oleh kebaikan. Bahkan sholawat itu ketika kita membaca, mendoakan Rasulullah, Rasulullah pun membalas ucapan kita. Ketika kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Rasulullah menjawab kepada kita. Kita taunya dari mana? Dari hadis. Bahwa sahabat, bagaimana ya Rasulullah Anda bisa menjawab, katanya. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memasukkan lagi, maksudnya memasukkan ruh ke dalam jasadku. Dan jasad Nabi semuanya tidak hancur, tidak diharamkan untuk dimakan oleh tanah. Oleh tanah utuh. Maka ketika ada orang yang bersolawat kepadaku, maka aku bisa membalas salam itu kepada orang yang bersangkutan. Jadi ketika kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Rasulullah membalas kepada kita. Maka ketika Rasulullah membalas, berarti Rasulullah mendoakan juga kan kepada kita. Maka ketika Rasulullah mendoakan kepada kita, terkabullah doa kita. Karena Rasulullah itu kan doanya terkabul. Maka ketika kita didoakan oleh Rasulullah, insya Allah, maka perbanyaklah sholat. Ustazah mau tanya, Ustazah. Ya, itu kalau kita melakukan sholat sunnah ya, baik itu misalkan sholat duha 4 rakaat, misalnya terus sholat tahajud misalnya 8 rakaat, itu 2 salam, misalkan kita lakukan 2 salam nggak apa-apa ya. Itu atahiyatnya itu misalkan ke 8, yang ke pertama itu tuh atahiyatul awal apa akhir? Soalnya ada yang bilang kalau misalnya kita melakukan 8 rakaat gitu ya, itu yang atahiyat akhirnya itu yang terakhir gitu. Yang awal-awal itu atahiyat awal. Gimana Ustazah? Di dalam pelaksana ini yang ditanyakan sholat duha dulu kan? Ya, sholat duha atau sholat tahajud ya. Misalnya sholat duha 4 rakaat. Itu yang pertama ya, 2 rakaat pertama itu salam itu atahiyat awal atau atahiyat akhir, atahiyat akhir gitu. Perlu ada tahiyat awal. Jadi kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat itu langsung aja 4 rakaat. Berdiri
1 rakaat berdiri, 2 rakaat berdiri, 3 rakaat berdiri, 4 rakaat berdiri. Akan tetapi setelah membaca Al-Fatihah, baca surat semuanya. Dolin amin, kul huwallahu ahad, dolin amin, inna atoinakal kausar, dolin amin, kul a'udzu binas, dolin amin, al-falaq. Nah, sudah. Atahiyatnya akhir setelah 4 rakaat tadi. Kalau mau 4 rakaat langsung. Tahajud pun demikian. Makanya porsi di Ramadan 4 rakaatnya itu tanpa ada tahiyat awal. Kalau seperti sholat isya itu kan ada tahiyat awal. Nah begitu tarawehnya itu nggak perlu ada tahiyat awal. Maka 4-4-nya itu berdiri dan 4-4-nya memakai surat. Tahiyatnya cuma 1 kali di akhir. Oh. Nah, kalau kita ikut berjamaah, Ustazah, kan di masjid 2 salam. Itu yang 2 rakaat pertama terus 2 rakaat kedua itu baca at-tahiyat awal atau at-tahiyat akhir kalau berjamaah? Tahiyat akhir semuanya. Sampai hafil alamina innaka hamidum majid, kalau tidak ada tambahan sama salam ya. Iya. Jenengan ikut berjamaah di masjid waktu taraweh kan semuanya pakai salam, 2 rakaat salam kan. Nah, maka itu adalah at-tahiyat akhir pakainya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, tapi kalau yang sudah hafal, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Ya, paham. Ya, paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dokter Wiwin, monggo. Jadi tarawih itu boleh nggak Ustazah kita lakukan di malam waktu tahajud begitu? Iya. Boleh ya? Sebelum itu, sebelum azan tiba. Saya kadang-kadang juga gitu, kalau umpamanya, loh ini udah jam 2:30, saya belum taraweh. Tapi kadang-kadang dicicil, saya itu. Habis sholat kita, badiah, kemudian saya sholat dulu 4 rakaat, karena saya mengikuti hadis. Apalagi di rumah sendirian 4 rakaat yang tadi saya jelaskan tadi. Sudah nanti 4 rakaat lagi nanti, atau saya 8 rakaat. Witirnya aja nanti aja pas bangun 3 rakaat gitu. Jadi kalau kita sudah taraweh mengambilnya 8 rakaat, nanti malam kalau mau bangun karena kebiasaan tahajud, ya kan tahajudnya sudah diganti gitu kan. Jadi kalau umpamanya kita mohon maaf, ada orang yang mengatakan begini dalam dakwahnya. Bagaimana kalau setelah taraweh kita tahajud, boleh enggak? Ya boleh, masa tahajud enggak boleh? Itu pakai akal. Coba kalau umpamanya jawabannya pakai dalil. Selama orang itu tidak mengemukakan dalil, kita enggak usah ngikuti. Kalau iya Rasulullah kata Aisyah, tidak pernah mengurangi dan menambah sebanyak 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Kita itu dalilnya ke situ. Jadi maka ketika di malam Ramadan sholat kita sudah 11 rakaat taraweh, nggak perlu menambah-nambah. Maka ketika kita menambah-nambah, itulah yang dikatakan mengada-ngadakan hukum. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan sholat mutlak. Jadi nanti malamnya itu pakai menggunakan sholat mutlak. Wallahu alam, saya tidak belum menjelaskan itu. Sholat mutlak. Enggak, saya enggak pakai. Saya pakainya itu sudah cukup, tidak pernah mengurangi dan tidak pernah menambahi 11 rakaat. Adapun bangun malam isi dengan seperti yang saya terangkan itu. Al-Qur'an, zikir, doa dan lain sebagainya. Monggo, Dokter Wiwin gimana? Iya, Ustazah. Jelas, terima kasih. Kalau hizib itu artinya zikir kah, Ustazah? Apa? Hizib, membacakan hizibnya di waktu malam itu zikir maksudnya? Bukan, hizib itu adalah tanda di dalam bacaan Al-Qur'an. Seperti gini, jenengan itu kan kalau kita itu ruku, tahu tuh ruku ain, ada tulisan ain. Ada ain, dari ain ke ain. Ke ain. Kalau orang Arab itu tidak pakai ain ke ain, pakainya hizib ke hizib. Jenengan buka Al-Qur'an, di situ biasanya ada tulisan al-hizbu di pinggirnya itu. Itulah yang ya. Nah, di sini ada tulisan seperti di surat Al-A'raf, ar-rubu 1/4, al-hizbu ke-11. Nah, kalau kayak al-hijib
karena tulisannya dengan bahasa Arab yang kita mudahkan dari ain ke ain gitu. Oh, Kalau jadi maksudnya yang 153 itu kalau kita kelupaan membaca Al-Quran itu maksudnya ya Ustadzah? Maksudnya kebiasaannya membaca Al-Quran misalnya malam terus kelupaan, baru besoknya kita baca itu sudah termasuk menggantikan yang kita lupa itu gitu ya maksudnya? gantikan rutinitas kita. Rutinitasnya. Nah, kepada orang yang melaksanakan ibadah rutin, continue, istiqomah, walaupun sedikit, walaupun dari satu ain ke ain gitu. Loh, saya udah ngaji belum ngaji, loh sekarang aja dari ain ke ain kita gitu. Kalau orang-orang Arab hiji. Monggo, silakan lanjut. Suaranya Dr. Wiwin kok hilang. Off-cam dulu mungkin. Suaranya hilang. Iya, kemana ini? Ini mungkin apa? Internetnya tidak stabil atau ini ada. Ini Dokter Dia yang share screen ya. Dilanjutkah? Oh ini. Dokter ini sudah hadir. Ya. Lanjut. Lanjut. Bacanya satu lagi. Monggo siapa yang baca? Bu Susi. Yang nomor 154 ya? Ya, dari Aisyah. Oh, kok ini dari Abdullah bin Amr. Oh, 155. Aisyah 155 ya? Oke. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apabila terlambat dari syai'at malam baik karena terlambat dari sholat malam ya, baik karena sakit maupun lain-lainnya, maka beliau bersembahyang di waktu siangnya sebanyak 12 rakaat. Ini yang seperti tadi ya Ustazah, kebiasaan itu apabila terlewati bisa menggantikan siang hari. Yang melakukan ini adalah Rasulullah. Rasulullah SAW apabila malamnya tidak bisa sholat malam karena sudah terbiasa, disebabkan sakit ataupun ada uzur lain, maka Rasulullah menggantikannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Tisnai asyarota rakaatan, 12 rakaat. Kenapa enggak 13? Karena memang siang itu tidak ada witir. Maka diganti dengan 12 rakaat. Jadi witir itu hanya untuk malam. Lalu ini penggantinya berarti seperti saat duha ya Ustazah? Ya, dan waktunya pun di antara sebelum zuhur. Ya, di waktu-waktu duha itu. Nah, kita pun kalau sudah terbiasa, lo emang tadi malam nggak bisa tahajud, bagaimana? Maka gantilah di siang. Supaya apa? Supaya pahala yang biasa didapat atas amalan kita tidak hilang. Maka dari itu dibayarlah amalan tersebut di siang hari, namanya qadha ya, itu sholat qadha. Karena ada dalilnya, maka kita pun silahkan kalau mau melaksanakan niru Rasulullah. Ya. Sekali ini di akhir bab, selesai bab. Nanti insya Allah bab selanjutnya untuk rajin menjaga sunnah Rasulullah. Monggo, bagaimana Bu Susi? Dr. Wiwin mendengar, nggak bisa bicara, ya hanya mendengar gerakan-gerakannya aja. Ya. Alatnya. Iya. Ya, sampai di sini ya Bu Susi ya. Ya, insya Allah sudah. Ya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang akan membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita untuk bisa istiqomah di dalam melaksanakan amal soleh. Robbana la hadaitsana wa hab lana min ladunka rahmah innal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustazah. Matur nuwun, Ustazah.